Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin wa ibadati awliyaikal mukhlasin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan membahas satu tema pada kesempatan sore ini, waktu dan tempat kurban ya. Kalau kita sudah membahas tentang fadilah yang begitu besar, yang ibadah ini ibadah yang istimewa, maka kita akan temukan ditambah keistimewaannya ketika ibadah ini dilakukan juga di waktu yang istimewa. Sebagaimana kita tahu bahwa kurban ini tidak disyariatkan kecuali di bulan Dzulhijjah, itu pun sangat terbatas waktunya. Sebagaimana ibadah-ibadah pada umumnya itu tidak sembarangan kita bisa melakukan, walaupun nanti tidak semua ibadah, tapi sebagian ibadah ada yang bahkan ibadah-ibadah pokok itu dibatasi dengan waktu. Seperti sholat tidak bisa dilaksanakan sesukanya, duhur ya di waktu duhur, asar ya di waktu asar. Ada waktu dimulai dan waktu berakhirnya ibadah itu. Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mauquta, yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang terutama adalah ibadah yang diwajibkan, atau ibadah yang sifatnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan, itu biasanya ada dibatasi waktu. Nah, waktu yang sedikit itulah kemudian menambah keistimewaan waktu. Apalagi kita tahu bahwa kurban, ibadah ini adalah ibadah yang tidak dilaksanakan kecuali hanya setahun sekali. Setahun sekali, dan ini adalah ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ma'amila adamiyun ahabbu ilallah fi yaumin nahar min hiraqatid dam atau min ihraqid dam. Tidak ada amal yang dilakukan oleh anak-anak Adam yang lebih Allah cintai melebihi menyembelih kurban ini. Nah, waktu, kalau kita bahas tentang waktu, maka ada di dua sisi ya, waktu mulai dan waktu berakhirnya. Waktu mulai, sehingga ketika waktunya belum dimulai kemudian ada yang coba-coba ya melakukan ibadah ini, tentu ibadahnya menjadi ibadah yang tidak diterima. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, inna awwala ma nabda'u bihi yaumana hadza an nusalli. Kami memulai awal pekerjaan kami, ibadah kami, bihi yaumana hadza, di hari ini, maksudnya adalah hari 10 Dzulhijjah. An nusalli, kami awali dengan sholat.
Sholat apa ini? Sholat Id, sholat Idul Adha. Summa narji', kemudian kami pulang. Fanan haru, kami kemudian menyembelih. Ya, diawali dengan sholat, kemudian para sahabat narji, ya, pulang. Yarji'un, mereka pulang. Fanan har, kemudian menyembelih. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Yang melakukan demikian dia telah sesuai dengan sunnah kami. Wa man dzabaha qabla dzalik, siapa yang menyembelih sebelum itu, fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi, dia mempersembahkan daging hanya untuk keluarganya. Untuk keluarganya maksudnya bukan daging kurban, laisa minan nusuki fi syai', dan dianggap bukan daging kurban. Dan di dalam hadis lain, falyu'idda makanahu, maka dia harus mengulang kurbannya yang melakukannya sebelum waktu atau sholat, atau sebelum sholat Idul Adha. Man dhaha qabla shalah, hadis yang lain, siapa yang menyembelih sebelum sholat, fa innama dzabaha li nafsihi, dia menyembelih hanya untuk dirinya sendiri. Wa man dzabaha, siapa yang menyembelih ba'da as-shalah, setelah sholat, faqad tamma nusukahu, sempurnalah kurbannya, wa asaba sunnatal muslimin, dia sudah sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Nah, dari hadis ini para ulama juga berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat apakah setelah sholat terus pulang nyembelih, atau sholat khutbah dulu terus baru menyembelih. Nah, di sini kalau kita lihat dari tekstual hadis, bahwa para sahabat menceritakan, kami sholat fanarji, kemudian pulang, kemudian menyembelih. Nah, para ulama menyebutkan bahwa menyembelih itu setelah Idul Adha, sholatnya, kemudian setelah khutbah. Jadi siapa yang menyembelih sebelum khutbah, maka berarti dia falyu'idda makanahu, dia harus mengulang kurbannya. Emang ada orang yang belum khutbah atau sholat langsung menyembelih, biasanya ada nggak ini? Ya barangkali ada, ya, jamaah yang nakal gitu kan. Ya, dia kebetulan mungkin sholatnya di lapangan, terlalu banyak jamaah, dia duduk paling terakhir dan di belakang, ya, sudah masbuk sholatnya, pulangnya duluan. Dia kemudian mengeksekusi hewan kurbannya. Dia sudah suudzon dulu, ini pasti khotibnya lama ini, udahlah pulang aja. Ternyata dia sembelih hewan kurbannya. Nah, yang seperti ini jumhur ulama mengatakan bahwa dia harus mengulang kurbannya, falyu'id makanahu. Dia sudah, ya, kurbannya sudah dianggap belum masuk waktunya. Sementara pendapat Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, membolehkan orang yang tidak harus menunggu khutbah selesai. Alasannya bahwa lihat tuh, an-nusolli sumanarji, sholat kemudian kami pulang. Di mana? Nggak ada di sini menyebutkan bahwa para sahabat mendengarkan khutbah. Ya sesuai dengan teksnya begitu, ya pahamilah seperti itu. Dan kita tahu bahwa madhab Hanafi ini jago ya kalau masalah memahami dalil dengan logika mereka, bahwa benar, bahwa lihat hadisnya. Nah, sementara alasan jumhur bahwa sholat itu, ya, satu paket dengan khutbah.
benar bahwa yang disebutkan di dalam hadis ini an-nusolli summa narji, sholat kemudian pulang, dan sholat itu otomatis ya dengan khutbah, karena Nabi SAW menyebutkan ya bahwa sholat Idul Adha itu disatu paketkan dengan khutbah. Sehingga hadis ini sekalipun hanya menyebutkan sholat terus pulang, maksudnya ya sholat dan khutbah. Kemudian ya dijawab lagi, memang kalau khutbah itu hukumnya apa sih? Khutbah Idul Adha itu hukumnya apa? Wajib, sunnah, atau apa? Kan dia hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Kalau orang sholat kemudian dia pulang tanpa harus menghadiri khutbah Idul Adha, sholatnya tetap sah, sholatnya diterima, dan dia tidak membatalkan karena dia bukan bagian dari rukun sholat. Sehingga kalau ada orang sholat terus pulang dan dia menyembelih, itu dianggap dia sudah sholat dan dia sudah sah sholatnya, maka boleh sudah menyembelih hewan kurbannya. Yang jelas berbeda dong dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat itu memang satu paket dengan sholat Jumat, sehingga orang yang mengambil ya sengaja dia tidak mendengarkan khutbah, bahkan dia sengaja tidak mau menghadiri khutbah, jangankan sengaja tidak menghadiri, orang ngomong ngobrol di dalam khutbah saja itu diancam faqad lagha, dia telah melakukan kesia-siaan. Wa man lagha fala jum'atan lah, siapa yang melakukan kesia-siaan, Jumatnya telah sia-sia, dianggap fala jum'ah, maka dia tidak melakukan sholat Jumat, batal Jumatnya. Ini Jumat berbeda dengan Id. Ya, seandainya tidak melakukan atau orang imamnya langsung pulang, ya tidak ada khutbah, itu juga tetap sah sholatnya. Nah, kalau demikian, terus pertanyaannya, bagaimana kalau tidak usah sholat aja, langsung aja habis sholat subuh nyembelih kurban, boleh nggak? Sekarang apa hukum sholat Idul Adha? Ya, hukum sholat Idul Adha sunnah apa wajib? Sunnah. Nah, sudah nggak usah sholat terus nyembelih kurban, boleh kah? Nah, di sini dibolehkan untuk orang-orang khusus. Siapa mereka yang boleh ini? Mereka adalah ahlul badiyah. Ahlul badiyah itu orang-orang Badui, orang-orang yang banyak kita ceritakan banyak kita diceritakan bahwa mereka ini datang kadang-kadang unik kisah-kisahnya, orang Badui, orang kampung, orang udik yang dia tidak tahu peradaban kota, ya bahkan masjid saja mereka nggak ngerti kadang-kadang, tapi mereka beriman. Dan kampungnya itu di atas kadang-kadang pegunungan, di atas jauh sekali dari perkampungan kota. Nah, mereka itu nomaden, dia berpindah-pindah satu tempat ke tempat yang lain. Harta yang paling berharga adalah binatang ternaknya, kemudian tendanya. Mana dia punya tenda itu untuk rumahnya. Nanti beberapa bulan habis rumput untuk pertanian, dia ambil tendanya, dia kemas, dia jalan nyari rumput, dan begitu hidupnya. Mereka beriman. Mereka pun ya, tidak diwajibkan untuk hadir di dua khutbah. Jadi kalau ada larangan atau bukan larangan, pembolehan. Kalau ada hari Jumat,
ada sholat Id, kemudian pasti ada ke sholat Jumat, ya kan? Nah, apa hukum menghadiri sholat Jumat ketika sudah sholat Id? Pernah dengar apa hukumnya? Apa hukumnya? Kan sholat Jumat wajib, tapi bertepatan dengan sholat Id di hari Idul Fitri atau Idul Adha. Ini ada yang berpendapat bahwa tidak wajib, sholat Jumat menjadi sunnah, turun derajat hukumnya. Ini bagi siapa? Ini sebenarnya yang lebih pas bagi mereka ini, orang Badui. Orang Badui, kenapa? Mereka datang dari jauh. Untuk datang sholat Jumat itu bisa setengah hari dia datang dari kampungnya, datang ke kota. Nah, kemudian pulang lagi. Nah, kalau paginya sudah hadir sholat Id, kemudian dia pulang, maka baru sampai rumah itu harus balik lagi, atau baru sampai setengah perjalanan dia harus pulang lagi ke kota untuk melaksanakan sholat Jumat. Belum sampai rumah, baru perjalanan mungkin. Nah, ini kan menyusahkan, sehingga hukumnya mereka sunnah untuk Ahlubadiyah. Nah, mereka ini kadang-kadang tidak menemukan tempat sholat Idul Adha, karena mereka kadang di kampung mana nggak jelas. Sementara sholat Idul Adha itu harus ke kota, apalagi ini ke Masjid Nabi SAW. Maka mereka ya habis sholat, ya nggak tahu sholat apa enggak mereka ini, nah, sholatlah di kampung mereka sana, nggak usah harus menunggu sholat subuh maksudnya. Sholat subuh, habis sholat subuh mereka sudah boleh menyembelih kurban. Itu orang-orang Badui. Ya, nggak tahu hari ini masih ada orang Badui atau enggak? Ya, masih ada. Itu Badui Banten nih, bukan Badui Arab Saudi ya. Nah, ini batas waktu dimulainya kurban. Kemudian batas waktu berakhirnya kurban. Ada pendapat bahwa menyembelih kurban itu batas waktunya 3 hari. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai sesuatu yang ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. 10, 11, 12. Ini waktu menyembelih itu 3 hari. 3 hari nggak full karena sudah dikurangi antara subuh dengan sholat Idul Adha, itu belum boleh menyembelih kurban. Nah, 3 hari ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, kemudian Hambali, dan sebagian Hanafi atau Hanafi, Malikiyah, dan sebagian Hambali. Ya, jadi waktunya hanya 3 hari. Sementara di kalangan madhab Syafi'iyah berpendapat waktunya adalah di maghrib, ya, waktu maghrib, habis waktu maghrib di tanggal 13, berarti 10, 11, 12, 13, ini 4 hari, sebagaimana dalil yang menyebutkan riwayat Imam Ahmad, ya, dan Imam Ibnu Hibban, bahwa kullu ayyamit tasyrik dzabhun, semua hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12 dan 13. Dzabhun itu waktu boleh untuk menyembelih. Nah, dari 2 pendapat ini sepertinya yang dipakai oleh masyarakat kita pendapat yang 3 hari atau 4 hari? 4 hari secara teori, tapi secara prakteknya ternyata hanya sehari. Ya, sehari, setelah itu tanggal kedua sudah nggak ada lagi. Kenapa? Karena kurbannya sudah habis. Ya, nggak ada yang dieksekusi lagi. Ini terbenam matahari hari tasyrik ketiga, ya, bukan yang kedua.
Kemudian batas ya, kalau ini waktu ya, waktu menyembelih. Sekarang pertanyaannya, apakah daging ya, daging hasil sembelihan tadi itu dimakan, itu bagian dari ibadah atau bukan ibadah? Jadi makan daging kurban itu kira-kira itu bagian ibadah atau bukan? Ya, misalnya saya menyembelih, kemudian saya bagikan semua atau saya harus makan sebagiannya. Nah, kalau bagian dari ibadah kan ini daging keberkahan, ya, daging keberkahan. Kemudian yang makan adalah makan daging berkah, makan daging yang dipersembahkan untuk Allah. Maka dianjurkan untuk dimakan sebagian bagi pekurban. Walaupun ada yang berpendapat ya dibagikan aja semua, itu juga lebih afdal malahan. Kenapa? Karena nilai kebermanfaatan sodakohnya lebih banyak daripada dimakan sendiri atau dimakan sebagiannya. Sebagaimana Nabi SAW membagikan semua kecuali tinggal satu kakinya, atau tinggal kaki sepotong kakinya. Nah, sekarang makan daging kurbannya itu bagian ibadah atau bukan? Tentu kita berpendapat ya itu ibadah itu. Makan dagingnya adalah keberkahan. Sekarang apakah boleh ya daging yang sudah dipotong dari hewan kurban itu melebihi waktu 3 atau 4 hari tadi? Boleh apa enggak? Boleh. Boleh ya. Saya bacakan hadisnya, riwayat Imam Bukhari. Man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da salisatin. Man dhaha, siapa yang menyembelih hewan kurban di antara kalian, fala yusbihanna ba'da salisatin. Jangan meninggalkan daging setelah 3 hari, wa fi baitihi minhu syai'. Ya, jangan menyimpan daging di rumahnya ba'da salisatin, setelah 3 hari. Jadi boleh apa enggak? Jadi ini pasti dicurigai hadisnya. Ini hadis ini sahih enggak nih? Wow. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau sudah disebutkan riwayat Imam Bukhari, enggak usah nanya sahih atau enggak ya. Pasti sahihnya. Apakah semua yang ada di kitabnya Imam Bukhari itu sahih? Semuanya sahih, kecuali 1-2 hadis saja. Dari 7.000 itu ditemukan hanya 1-2 hadis saja yang tidak sahih. Kira-kira kalau 7.000 yang enggak sahih 2 nih, orang awam lah. Ini sahih enggak yang ini? Ya sudah, kalau diriwayatkan orang main lotre itu yang sudah pasti dapat sahihnya. Ya itu akal-akalannya orang yang tidak bisa
menyimpan daging kurban, lihat tasik tutori alaman la taulalam, supaya orang merasakan atau berbagi orang-orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu. Fakulu, maka hari ini ma badalakum wa atimu wa tahiru, makanlah kemudian bagikan, yang sisanya disimpan. Kalau nggak bisa makan semuanya, maka sebagiannya tadi boleh disimpan. Di larangan ini sudah tidak berlaku. Alhamdulillah, boleh disimpan-simpan. Larangan ini. Kemudian yang menyembelih, yang berkurban, ini boleh makan. Mana yang lebih afdal, dia makan atau dibagikan semuanya? Ya, dua-duanya silahkan, mau dipakai yang mana. Namun perlu dicatat bahwa di dalam mazhab Syafi'i, ada istilah hukum-hukum ya, hukum-hukum yang kita sudah bahas itu. Ada 4 hukum berkurban. Hukum yang pertama wajib, ini pendapat Abu Hanifah. Yang kedua sunnah muakkadah. Yang ketiga ada sunnah ain dan sunnah kifayah ya. Nah, namun yang pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah, itu kurban bisa jadi wajib kalau dia dinadarkan. Saya nadar tahun depan saya mau kurban karena tahun ini saya belum bisa. Nah, tahun depan, nah, itu kalau dia nadar itu wajib dipenuhi. Nah, orang yang beribadah kurban yang hukumnya wajib, dia tidak boleh memakan daging kurban secuil pun. Karena itu daging kurban yang hukumnya kurban wajib nggak boleh dimakan oleh pekurban. Semuanya harus diberikan, dibagi-bagikan. Ini untuk larangan memakan daging kurban yang bukan wajib. Namun ini pendapat tidak disepakati oleh sebagian ulama. Di kalangan mazhab yang lain membolehkan mutlak makan-makanlah. Kemudian syarat penyembelihan. Ini masih ada waktu berapa? Berapa? 10 ya. Sudah tanya jawab aja dulu. 10 menit. Sudah cukup waktunya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak Berjan. Sebagian juga ada pendapat kalau daging kurban itu pada saat panitia memotong itu ada yang beberapa boleh makan, ada yang tidak boleh. Yang menurut fikihnya seperti apa? Panitia ya. Panitia itu makan atau tidak ya. Jadi dari sisi kenapa ini ada perbedaan? Yang satu katakan boleh dimakan panitia, yang satu panitia haram memakan karena itu jatahnya kaum muslimin gitu ya. Pertama bahwa asal panitia itu tidak ada syariatnya ya. Panitia itu nggak ada syariatnya. Mana dalilnya ada kurban ke panitia? Bid'ah. Bid'ah. Zakat ada ya panitia? Nah, panitia itu hanya untuk zakat. Panitia kurban itu tidak ada. Jadi yang berhak atau yang wajib melakukan kurban itu personal, orang per orang. Siapa yang mereka mau melakukan kurban, mau potong kurbannya dia potong. Nggak ada itu syariat panitia. Ya ini bagusnya ya. Bagusnya di negeri kita ya. Di Saudi juga mana ada panitia kurban. Di masjid nggak ada di masjid terus nyancang
Sapi ya. Ngencang apa? Nyancang itu apa? Nah, nari-nari apa sapi nggak ada. Jadi masjid memang steril dari binatang. Ya. Di mana itu disembelih? Di sana ada di tempat manhar namanya, ya, tempat pemotongan. Jadi, nah di kita itu di masjid-masjid, ya nggak tahu kebayang bagaimana kalau penduduknya padat di masjid yang sudah padat-padat tuh, di mana dia potong ya itu akan sangat mengganggu. Nah, panitia itu tidak ada dasar dalilnya, tidak ada. Cuman apakah kemudian bid'ah? Ya bid'ah hasanah ya, tidak semua terus yang nggak ada dalilnya terus bid'ah. Nah ini apa? Ini inisiatif pengurus masjid. Pengurus masjid punya inisiatif bahwa kita ingin memudahkan para pekurban dari kalangan kaum muslimin, supaya diorganisasi, supaya bareng-bareng guyup. Ini kemudian dianalogikan seperti Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib, amaroni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Ali, aku diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an aquma ala budni, aku untuk menyembelih. Ya, Rasul menyuruh Ali untuk menyembelih hewan kurbannya ala budnihi. Kemudian setelah disuruh menyembelih, jadi ceritanya Nabi SAW menyembelih 100 ekor unta. Kurbannya itu 100 ekor unta. Disembelih oleh Nabi sendiri. Jadi potong 1, 2, 3 sampai unta yang ke-63. Sampai unta yang ke-63. Sisanya kemudian pisaunya dikasih Nabi, lanjutin. Saya udah umur nih. Usia berapa ketika itu? Usia 63 tahun. Nabi nyembelih 100 unta sendirian. Sini berapa Bang Farjat? Kurbannya? 3 sapi. 3 sapi ya. Berapa yang memotong? Satu kampung sebaru. Megangin. Nabi SAW menyembelih 100 ekor unta. Terus dilanjutkan Ali bin Abi Thalib. Dan ini isyarat Nabi SAW sampai 63 tahun. 63 tahun. Nah, di situ kata Ali bin Abi Thalib, kemudian fala nukti minal jazari minhu, kami tidak fala nukti minal jazari syai'an, saya diperintahkan menyembelih itu, dan saya tidak boleh memberi daging kurban ini kepada jagal sedikit. Nah, itu Ali bercerita, jagal itu tidak berhak mengambil daging kurban. Sebagai apa? Sebagai imbalan. Sebagai imbalan jasa dia. Sekarang panitia itu berjasa. Apa jasanya? Ya, membeli, kemudian mengumpulkan, kemudian menyembelih, membagi-bagian distribusikan. So itu jasanya panitia. Ya, jasanya panitia. Sekarang panitia boleh nggak dikasih daging sebagaimana jagal tadi? Haram, jagal diberi dari apa yang dia sudah effort ya, kerjaan, tidak boleh. Kalau jagal itu dan dia jual jasa dan jual beli itu tidak boleh dari daging kurban. Daging kurban itu murni dibagikan, bukan untuk dikomersilkan. Kalau dia punya jasa, saya nggak perlu dibayar Pak, saya gratis, tapi saya minta kepalanya. Ini namanya bayaran dia dengan kepala, padahal
ini daging kurban berarti ini haram, ya nggak boleh, batal kurbannya nanti. Nah, sehingga kalau dalilnya cantolannya, ya cantolan dalilnya itu kepada dalil hadis ini yang melarang jagal diberikan hak jasanya, ya. Imbalan jasanya, maka panitia termasuk yang itu. Nah, apa kemudian sudah tepat bahwa panitia itu disamakan dengan jagal? Sosial. Ya, panitia itu disamakan dengan jagal, itu haram. Ternyata panitia itu posisinya bukan sebagai jagal, tapi posisinya sebagai wakil berkurban. Jadi saya kurban, Pak, saya punya sapi, ini saya wakilkan, tolong diurus. Jadi panitia ini posisinya sebagai siapa? Wakil, ya, dia sebagai ahli tadi. Ali yang disuruh jadi panitia, ya kira-kira Ali disuruh jadi panitia. Artinya posisinya, kalau dia posisinya wakil, berarti dia sama dengan berkurban. Posisinya dia sama dengan berkurban. Tapi wakil juga nggak tepat juga. Kenapa? Karena panitia kalau posisinya sebagai wakil, berarti jatah sepertiga hewan kurban itu dibagi dua sama siapa? Sama panitianya. Jadi sepertiga kan dikasih ke kurban, karena yang ada wakilnya dikasih juga sepertiga, setengah dari sepertiganya itu. Jadi banyak kan enggak? Jadi sepertiga diambil semua sama kurban. Jadi panitianya jadi nggak dapat apa-apa, padahal dia wakilnya kurban. Ya sudahlah, panitia itu tidak mewakili siapa-siapa. Panitia itu sebagai kaum muslimin, relawan saja, sehingga dia ya jatahnya sama dengan kaum muslimin yang lain. Ya, jatahnya sama dengan kaum muslimin yang lain. Jadi kita mau cangkolan yang mana? Mau disamakan dengan jaga, mau disamakan dengan kaum muslimin yang lain, disamakan dengan kurban. Jadi ini nanti implikasi hukumnya akan berbeda-beda, makanya karena ya zaman ketika panitia itu banyak, dia bisa diposisikan kemana-mana. Posisinya bisa ditarik dulu ke sana. Saya ini wakil kurban, saya dapat jatah. Nanti saya kaum muslimin, saya dapat jatah lagi. Saya tukang jaga, saya juga dapat, harusnya dibayar juga jasanya. Mana-mana dia dapat semua. Kan, demikian. Lain. Ustaz, nanya Ustaz. Kalau kurban itu atas nama institusi, misalnya apa kantor apa gitu, bukan nama, jadi urunan gitu, karyawan kantor urunan 100.000 nanti ketemulah kambing itu, satu kambing, walaupun di dalamnya ada orang non muslim misalnya ikut urunan juga beli kambing itu, apakah memang itu sah atau seperti apa? Ya, urunan ya. Ini sapi itu boleh ditanggung 7 orang. Lalu kambing itu ditanggung 1 orang. Ini pendapat jumhur. Bagaimana kalau sapi ditanggung 100 orang atau kambing malah ditanggung 100 orang? Itu lebih parah lagi. Ini jelas tidak dibenarkan, ya, nggak bisa. Kurban itu bukan atas nama institusi. Kalau mau kurban itu atas nama kaum muslimin, ya. Karena ini perintahnya perintah
perintah kepada hamba, bukan kepada lembaga. Tidak seperti ya sebenarnya lembaga-lembaga itu nggak kena kitab, cuman orangnya yang ada di lembaga itulah yang kena kitab. Kalau iuran itu boleh, iuran itu boleh untuk menyembelih kurban. Satu kambing iuran 5.000 dapatlah berapa nanti dari 100 atau 100 karyawan dapat berapa kambing. Nah itu boleh. Tapi yang 100 itu niatnya bukan niat kurban, tapi niat sedekah. Niat sedekah 5.000 mau dibelikan kambing. Nanti pilihlah dari 100 itu satu orang. Ini kami punya sedekah ya kambing, silahkan dikurbankan atas nama sampean. Nah itu solusinya atas nama satu orang. Wah, enak benar orang itu, ya kan? Kita yang sudah ngumpulin, kita nggak dapat pahala kurbannya, malah dia. Nggak mau lah gua. Ya sudah kalau nggak mau, ambil duitnya cuma 5.000 doang, ambil. Nah saya 10.000 kata yang dapat jatahnya. Nah. Ya kalau nggak ikhlas dia nggak dapat. Kalau nggak ikhlas ya nggak dapat apa-apa. Ya harus ikhlas semua, harus rela semua. Kalau sapi ini ya sudah dari 100 itu dipilih ya 7 orang atas nama dia. Yang 100 nggak dapat kurbannya, dia hanya dapat pahala sedekahnya. Hanya nggak usah khawatir masalah pahala. Gak usah khawatir masalah pahala. Pahala Allah Subhanahu wa taala akan diberikan juga kepada yang sedekah sebagaimana yang diberikan kepada 7 orang yang berkurban. Apa? Yang berkurban kan bisa berkurban karena sedekah mereka yang 100 tadi. Yang 100 ini kira-kira dapat pahala kurban enggak? Kan dapat juga. Nah, ujung-ujungnya boleh enggak kayak gitu? Boleh ujung-ujungnya. Ya, ujungnya boleh, cuma harus dijelaskan niatnya yang benar. Boleh ya iuran 5.000 untuk beli satu kambing itu boleh, tapi niatnya yang benar, ya bukan niat kurban itu niat sedekah. Ya nanti syarat penyembelihan itu niat itu nanti harus dibahas. Lo niatnya apa? Karena kurban itu mirip-mirip, istilah-istilahnya kan banyak kemarin. Ada an-nahar, ada an-nusuk, ada al-hajju, ada al-aqr, ada al-kurban itu sendiri, ada udhiyah, dan ada akikah, lagi ada adzabah. Ini semua ya 7 istilah ini kan nyembelih semua. Niatnya yang membedakan. Ya. Kalau orang nggak paham, nanti dia salah alamat. Terus ada lagi yang kedua, pertanyaan lagi. Kalau arisan bagaimana? Arisan kurban. Boleh nggak arisan kurban? Arisan kurban itu dibahas dulu hukum arisan itu apa. Hukum arisan itu ada 2. Haram yang pertama, yang kedua halal. Hukum arisan itu ada 2. Yang haram bagaimana? Ya arisan-arisan yang nggak benar. Ini berapa orang? 20 orang. Kita arisan kurban yuk, 20 orang yuk. Kalau setahun berarti dapat 7 orang ya kan? Kalau 20 orang berarti berapa tahun jatahnya? 3 tahun dia akan dapat. Ternyata begitu sudah diundi dapatlah 7 orang, menang itu, pemenang 7 orang. Tahun depan nggak ada lagi arisannya. Nah, ini haram ini, sama dengan judi namanya. Dia apa enggak? Jadi yang menang cuma 7 orang, yang sisanya itu kalah. Itulah judi namanya. Arisan itu sejumlah
pokoknya semuanya harus menang, nggak ada menang kalah. Kalau judi ada yang kalah. Oke, terus tahun depan dapat lagi 7, tahun depan dapat lagi 7 lagi, 7. Ada yang dapat 2 kali berarti. Nah itu nggak benar itu. 20. 20 ya. Padahal 7 kali 7 kali 7 berapa? 21. Yang 1 kemana? Nah, berarti ada yang baru 2 kali. Nah, itu juga nggak benar. Yang itu tuh nggak benar. Akhirnya, oke, dipastikan semua menang dan tidak ada yang beda. Ada yang dapat 1 kali menangnya, ada yang 2 kali. Nah, ini tentu nggak boleh, harus sama. Sekali ya sekali semua. Bayarnya harus sama. Apa yang dia berikan, ya sejumlah itulah yang dia dapat. Kalau 20 iuran 3 juta kali 20 berapa dapatnya? 3 kali 20 80 juta. Kurban apa 80 juta? Kurban gajah kan? Ya dapat 80 juta itulah. Jangan dapatnya berapa? 90 juta atau dapatnya 70 juta. Yang 10 juta kemana? Ya, yang 10 juta diambil oleh panitia arisan. Ini nggak benar. Ya, kalau hukumnya halal ya halal kurban. Wallahu a'lam bishawab. Sudah Isya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.